Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Anggriani. Saya dari kelas 10 AKL 1 ingin menjelaskan sedikit tentang jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan nilai akun-akun setiap buku besar yang belum mencerminkan jumlah saldo yang sebenarnya. Nah, tujuan dari jurnal penyesuaian adalah setiap rekening real, khususnya rekening aktiva dan rekening utang, menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode, atau setiap rekening nominal, khususnya rekening pendapatan dan biaya, menunjukkan pendapatan dan biaya yang seharusnya diakui dalam suatu periode. Berikutnya, ada akun yang perlu disesuaikan dalam jurnal penyesuaian. Yang pertama, ada beban dibayar di muka, kedua pendapatan diterima di muka, ketiga piutang pendapatan beban yang masih harus dibayar, 4 penyusutan aktiva tetap, dan 5 pemakaian perlengkapan. Yang pertama, ada beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka adalah transaksi yang pada saat terjadinya dikelompokkan sebagai harta atau aktiva, tetapi akan menjadi beban di kemudian hari. Beban ini merupakan harta perusahaan yang akan memberikan manfaat di masa yang akan datang. Contoh dari akun beban dibayar di muka adalah sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, bunga dibayar di muka, dan sebagainya. Pencatatan beban dibayar di muka dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dicatat sebagai harta atau dicatat sebagai beban. Ini adalah contoh ilustrasi pencatatan. Pada tanggal 1 Agustus 2018, perusahaan membayar sewa kantor untuk masa 1 tahun sebesar 12 juta. Tutup buku dilakukan setiap 31 Desember 2018. Jika dicatat sebagai harta, maka ayat jurnal pada tanggal 1 Agustus 2018 adalah sewa dibayar muka pada kas sebesar 12 juta. Sewa kantor yang telah menjadi beban sampai dengan akhir periode akuntansi adalah 5 bulan atau 1 Agustus 2018 sampai 31 Desember 2018 dengan nilai sebesar 5 juta atau 5 per 12 dikali 12 juta. Jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 Desember 2018 adalah beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 5 juta. Jika dicatat sebagai beban, maka ayat jurnal pada tanggal 1 Agustus 2018 adalah beban sewa pada kas sebesar 12 juta. Sewa kantor yang belum menjadi beban sampai dengan akhir periode akuntansi adalah 7 bulan atau 1 Januari 2019 sampai 31 Juli 2019 dengan nilai sebesar 7 juta atau 7 per 12 kali 12 juta. Jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sewa dibayar di muka pada beban sewa sebesar 7 juta. Yang kedua, ada pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah transaksi yang sejak awalnya dicatat sebagai utang atau kewajiban, tetapi akan menjadi pendapatan di kemudian hari. Pendapatan ini timbul karena perusahaan telah menerima pembayaran atas suatu pekerjaan, tetapi belum menyelesaikan pekerjaan tersebut. Contoh dari akun pendapatan diterima di muka adalah sewa diterima di muka, bunga diterima di muka, asuransi diterima di muka, dan sebagainya. Pencatatan pendapatan diterima di muka dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dicatat sebagai utang atau kewajiban atau dicatat sebagai pendapatan. Contoh ilustrasi pencatatan. Tanggal 1 Agustus 2018 diterima sewa toko untuk masa 1 tahun sebesar 12 juta. Jika dicatat sebagai utang atau kewajiban, ayat jurnal pada tanggal 1 Agustus 2018 adalah kas pada sewa diterima di muka sebesar 12 juta. Sewa yang telah menjadi pendapatan adalah 5 bulan atau 1 Agustus 2008 sampai 31 Desember 2018 sebesar 2.500.000 atau 5 per 12 dikali 12 juta. Ayat jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sewa diterima di muka pada pendapatan sewa sebesar 5 juta. Jika dicatat sebagai pendapatan, ayat jurnal pada tanggal 1 Agustus 2018 adalah kas pada pendapatan sewa sebesar 12 juta. Sewa yang belum menjadi pendapatan adalah 19 bulan atau 1 Januari 2019 sampai 31 Juli 2019 dengan nilai sebesar 7 juta atau 7 per 24 kali 12 juta. Ayat jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 Desember 2018 adalah pendapatan sewa pada sewa diterima di muka sebesar 7 juta. Yang ketiga, ada piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima. Piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan yang sudah menjadi hak dilihat dari segi waktu, tetapi belum dicatat atau diterima pembayarannya. Contoh akun pendapatan yang masih diterima adalah bunga yang masih harus diterima atau piutang bunga, sewa yang masih harus diterima atau piutang sewa, dan sebagainya.
Contoh ilustrasi pencatatan. Tanggal 1 November 2018, perusahaan menyewakan gedung kepada karyawan selama 6 bulan dengan pembayaran di belakang sebesar 12 juta. Misalnya, periode akuntansi berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Pendapatan sewa untuk bulan Desember 2018 sebesar 4 juta atau 2/6 dikali 12 juta yang akan diterima tanggal 1 Mei 2019 harus dicatat sebagai pendapatan pada periode akuntansi tahun 2018. Ayat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2018 adalah piutang sewa atau sewa yang akan diterima pada pendapatan bunga sebesar 4 juta. Selanjutnya yang keempat ada utang beban atau beban yang masih harus dibayar. Utang beban atau beban yang masih harus dibayar adalah beban yang sudah menjadi kewajiban dilihat dari segi waktu, tetapi belum dicatat atau dilakukan pembayarannya. Contoh akun beban yang masih harus dibayar adalah gaji yang masih harus dibayar, bunga yang masih harus dibayar, dan sebagainya. Contoh ilustrasi pencatatannya adalah gaji karyawan yang masih harus dibayar sebesar 2.500.000. Ayat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2018 adalah beban gaji pada utang gaji sebesar 2.500.000. Yang kelima, ada penyusutan aktiva tetap. Penyusutan aktiva tetap adalah berkurangnya kemampuan suatu aktiva tetap untuk memberikan manfaat ekonomi secara berangsur-angsur sejalan dengan perjalanan waktu. Contoh akun aktiva tetap adalah peralatan kantor, peralatan toko, kendaraan, mesin, gedung, tanah, dan sebagainya. Besarnya, nilai penyusutan aktiva tetap dicatat sebagai beban penyusutan aktiva tetap atau yang disebut dengan debit, tetapi tidak langsung dicatat pada aktiva tetap yang bersangkutan karena aktiva tetap harus dicatat sebesar harga perolehannya. Akun yang dipakai adalah akumulasi penyusutan aktiva tetap atau yang disebut kredit, yang merupakan akun kontra aktiva tetap tersebut. Contoh ilustrasi pencatatannya adalah peralatan disusutkan sebesar 200.000. Ayat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2018 adalah beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 200.000. Yang terakhir ada pemakaian perlengkapan. Perlengkapan adalah barang yang dipergunakan untuk kegiatan perusahaan yang habis terpakai dalam jangka waktu 1 tahun. Pada akhir periode akuntansi harus dihitung berapa perlengkapan yang sudah terpakai dan beberapa perlengkapan yang masih tersisa. Contoh akun perlengkapan adalah perlengkapan toko, perlengkapan kantor, dan sebagiannya. Contoh ilustrasi pencatatannya adalah dalam neraca saldo akun, perlengkapan salon di debit sebesar 15 juta. Pada tanggal 31 Desember 2018, perlengkapan yang masih ada sebesar 8 juta. Jadi perlengkapan yang terpakai sebesar 7 juta atau 15 juta dikurang 8 juta. AJP-nya sebagai berikut. Beban perlengkapan salon pada perlengkapan salon sebesar 7 juta. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.